Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai kegamangan akan proses pengimplementasian dan hal yang dapat dilakukan ataupun juga berimplikasi kepada perilaku, salah satunya memang dari pendidikan. Pendidikan yang Benar. memang didapatkan dari orang tua, keluarga, atau bahkan di lingkungan sekolah, bahkan perguruan tinggi. Tapi terlepas dari regulasi kebijakan ataupun yang memang juga di luar yang sudah ditentukan dari tahun 60 tadi Bapak sebutkan hingga hari ini, apa yang menjadi perbedaan Pak dari zaman dulu hingga sekarang yang mungkin secara perubahannya ini sendiri bukan mengarah kepada perubahan yang lebih baik, tapi mungkin secara porsi dan lain-lain faktanya mungkin lebih dikurangi. Perubahan yang mendasar memang ada, karena kita diberikan kesempatan untuk mampu pengembangan keilmuan. Perubahan itu jelas ada dan mampu untuk pengembangan sumber daya manusia. Tetapi memang masih beberapa kelemahan. Kita ini sepertinya hal yang dikotomi itu sampai sekarang masih ada. Ini loh sebenarnya keilmuan agama, ini loh sebenarnya keilmuan umum. Padahal kan hal tersebut tidak demikian adanya. Betul. Nah, yang dikotomi tersebut dalam teraplikasi juga dalam masyarakat. Ketika dia dulu saya waktu madrasah diniyah, maka paginya saya harus sekolah SD. Ya. Dulu. Betul. Dulu. Jadi ada dua hal dua. semacam pemberian tanggung jawab dari orang tua ke anaknya untuk selain belajar ilmu secara umum, kemudian juga harus belajar di ilmu agama. Begitu. Dulu saya seperti itu. Saya Sanuyah, kemudian saya SMP. Saya ketika di Madrasah Aliyah saya memang jadi satu. Nah, ternyata saya lihat bahwa sampai sekarang ini dampaknya kita sangat bersyukur ya. Ketika saat ini muncul namanya pendidikan dari tingkat bawah, bahwa ada walau sebenarnya tidak diatur dengan regulasi pemerintah, munculnya TK Al-Quran sampai kita melihat bahwa diniyah itu masih ada, madrasah diniyah itu masih ada. Artinya cuma yang menjadi persoalan adalah ketika pemerintah melihat pada tingkat pendidikan yang pengampunya itu sebenarnya itu negeri. Nah, tapi kementerian kita kan ada dua yang menangani pendidikan. Betul. Ada Kementerian Agama dan ada Kementerian Pendidikan Nasional saat ini. Betul. Nah, yang menjadi persoalan ketika pengayoman pada pendidikan nasional itu kata pendidikan nasional itu kan bukan urusan kami. Kami hanya melakukan pengangkatan untuk silahkan mengenai pembinaan karir dan sebagainya untuk dosen agama, saya tidak tahu. Itu urusan Kementerian Agama. Jadi seolah-olah dia menjadi bingung. Jadi satu contoh ditelurkan di sini, kemudian dibimbingnya di sini. Harusnya gitu ya? Kan seperti itu. Sementara salah satu contoh saya tidak sebutkan di perguruan tinggi di Indonesia yang terkenal. Dia hampir 80-an ribu dalam mahasiswanya itu, tapi hanya mempunyai dosen agama 2 yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Bagaimana ribuan mahasiswa itu? Ini, apakah diperbantukan dari hal ini? Saya adalah seorang dosen yang diperbantukan oleh UIN saat itu, tapi saya sekarang ditarik lagi oleh UIN ke UIN kan. Nah, ini saya melihat kegamangan itu muncul di perguruan tinggi umum, walau saat ini alhamdulillah ada di tempat kita alhamdulillah sudah diangkat 1 orang untuk negerinya. Tapi nah dibantu oleh beberapa teman yang lain yang masih tenaga honorer. Kita melihat seperti ini, kalau pendidikan agama ini tidak diberikan perhatian yang serius, maka saya yakin bagaimana nantinya output mahasiswa yang muncul, yang menjadi problema pemerintah itu adalah saat ini ketakutan tentang radikalisme. Bahwa mahasiswa itu adalah dia grassroots tentang radikal itu muncul, padahal tidak demikian adanya. Padahal justru dengan pendidikan agama itulah diharapkan mampu kolaborasi dari pendidikan keilmuan yang apakah sosial, eksak kan mampu dikolaborasikan dalam pendidikan agama. Artinya memang dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, memang benar faktanya
porsi itu sangat dikurangi. Sangat kecil. Dulu 2 SKS. Mhm. Dulu 2 SKS. Alhamdulillah sekarang dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 itu porsinya menjadi 3 SKS. Dan itu pun juga pada saat satu semester otomatis 1 kali mata kuliah dalam 1 minggu, Pak ya? Iya, benar. Bukan dalam artian kalau sekolah mungkin lebih sedikit lagi, karena ketika misalkan masuk di negeri jamnya ini jauh lebih kecil dibandingkan misalkan mata pelajaran yang lain begitu. Iya, benar. Jadi pada satu sisi kita melihat kompetensi edukatif sangat penting yang dilakukan dengan Undang-Undang 14 nomor 2006 tentang guru dan dosen. Dan sebelumnya memang bisa saja misalnya seorang tuan guru mengajar, tapi kan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 maka tidak boleh lagi, kompetensi pedagogik itu perlu. Tidak bisa orang mengajar di perguruan tinggi umum S1 atau dia tidak kuliah kemudian dia tapi mempunyai keilmuan yang luar biasa untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama di tingkat perguruan tinggi, tapi terhalang dengan aturan kebijakan pemerintah. Dan hal ini bukan saja pada pendidikan agama, juga pada pendidikan agama yang lain. Betul. Nah, artinya memang juga ini sebagai salah satu latar belakang terjadinya masalah yang memang perlu diperbaiki begitu, Pak. Kalau kita bicara mengenai konten deh, Pak. Konten dari pendidikan agama Islam yang kemudian diajarkan di perguruan tinggi, kalau kita menarik juga dari sekolahan, rata-rata kan memang yang dibahas secara umum adalah ketauhidan, kemudian juga fikih dan beberapa implementasi dalam ritual keibadahan, terutama di agama Islam. Bagaimana dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi? Apakah juga menjadi bagian yang memang dua keilmuan ini yang dipelajari, atau ada hal lain dalam hal penerimaannya? Ya, harusnya gini kan. Memang sudah runtun, sudah terjadi kontinuitas ketika di pendidikan rendah, dari kemudian pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi, kurikulum itu runtun, mempunyai kontinuitas bahwa ini loh sebenarnya kurikulum yang dihadirkan di SD, di SMP sampai tingkat SMA. Tapi terputusnya ketika pada perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini Kementerian Agama juga menyodorkan kurikulum PAI. Kemudian Kementerian Pendidikan Nasional juga menyodorkan kurikulum PAI. Tanda petik yang mana yang dipakai? Apakah pada penguatan knowledge, keilmuan? Apakah pada penguatan afektifnya atau psikomotoriknya? Apa perbedaan mendasar dari sekolah hingga perguruan tinggi, Pak? Perguruan tinggi, di perguruan tinggi itu terjadi ternyata ketika kita melihat dia belum ketika di SD, SMP, SMA mungkin dia boleh jadi sudah bisa sholat. Betul. Sudah tahu dia sholat. Ada prakteknya dan lain-lain. Prakteknya. Harusnya kan di perguruan tinggi bagaimana pendidikan agama itu bisa terintegral dengan keilmuan sosial. Bagaimana dia menjaga sholat, kemudian bagaimana dia bisa menjadi toleransi beragama. Bahwa ini loh kejujuran. Ya. Dengan sholat diajarkan kejujuran. Harusnya teraplikasi ketika dia berada di perguruan tinggi. Tidak mungkin kita mengeluarkan berapa ribu output mahasiswa menjadi seorang tenaga birokrasi. Insya Allah saya yakin korupsi tidak akan bisa terjadi. Nah, tapi terjadi di tengah perguruan tinggi kita, apakah kembali lagi ke fikih dan tauhid atau seperti apa, Pak? Atau semacam terjadi pengulangan yang memang secara mendetail arahnya kepada perguruan tinggi? Terpaksa harus disentil seperti itu. Karena terputusnya tadi. Harusnya kan dia sudah mempunyai kemampuan, kematangan di saat dia di SD, SMP, SMA. Dengan tujuan seperti ini loh. Tujuan pendidikannya seperti ini untuk tingkat SD dasar, untuk tingkat SMP dan tingkat SMA. Sudah ada. Tapi ketika pada tujuan pendidikan perguruan tinggi yang memberikan keluasan filosofis berpikir, wawasan keilmuan yang ditujukan pada oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 232 itu, ternyata hal itu tidak mampu untuk menjawantahkan dalam suatu pendidikan nasional. Oke, ini sering dibahas dalam beberapa forum ataupun juga beberapa orang yang kemudian juga tidak menerima bahwa kita bicara mengenai penilaian kan, Pak. Ketika ada mata pelajaran atau mata kuliah
pelajaran agama, pendidikan agama, ini dengan nilai B, nilai C, nilai A, hanya karena dasarnya adalah ujian, keaktifan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan pendapat bahwa misalkan, bagaimana bisa institusi pendidikan memberikan penilaian agama seseorang hanya dari penghafalan atau kemampuan dia mengikuti pelajaran tersebut di luar dari ketauhidan yang memang sudah sama-sama mungkin dipelajari di kehidupan nyata bersama orang tuanya. Nah, ini menjadi persoalan. Kenapa persoalannya? Memang tiga teori Bloom itu mengatakan ada unsur efektif, ada unsur psikomotorik, ada unsur knowledge, keilmuannya kan. Jadi ketika kita melihat bahwa afektif sikapnya bagus, kemudian keilmuannya bagus, gitu kan. Nah, knowledge-nya bagus, psikomotoriknya bagus. Ini kan bagus sebenarnya. Kalau itu memang ada. Dan itu memang sudah ketika menjadi suatu ranah bahwa penilaian itu seperti itu dalam regulasinya memang seperti sudah itu. Seperti itu. Nah, dari perguruan tinggi kan berbeda. Kita melihat bagaimana final test, bagaimana tugas, bagaimana middle testnya. Dari hal tersebut memang untuk menjalankan dari regulasi yang ada. Nah, mungkin nanti kita akan diskusi, Pak, ya, karena kalau berkaitan dengan ilmu agama ini sendiri kan hal yang memang patutnya untuk kemudian juga didiskusikan, tapi seringkali orang hindari karena dengan alasan jangan sedikit-sedikit bawa agama begitu. Ada beberapa orang yang kemudian meyakini bahwa di kondisi kita hari ini cukup toleransi, jangan terus membahas agama, intinya bisa dijalankan hidup itu dengan baik. Mungkin nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.